Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita belajar tematik. Kita jumpa lagi pada pembelajaran tematik. Nah, masih tema 1, subtema 2, tetapi sudah pada pembelajaran keempat. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat pada subtema 2? Yang pertama ada ketampakan alam dan buatan. Kedua ada keragaman flora dan fauna. Yang ketiga ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang kita masuk pada ketampakan alam dan buatan. Sebelum kita mengetahui apa itu ketampakan alam dan apa itu ketampakan buatan, kita amati dahulu beberapa contoh dari ketampakan alam dan ketampakan buatan di bawah ini. Ketampakan alam itu ada danau, ada pantai, ada sungai, ada lembah. Nah, ada 4 buah gambar yang ustazah tampilkan. Bukan berarti hanya 4 ini saja ketampakan alam yang ada di Indonesia, tapi ini hanya beberapa dari banyaknya ketampakan alam yang ada di Indonesia. Salah satunya ya bisa dalam danau, dalam bentuk pantai, sungai, atau lembah. Banyak sekali danau yang ada di Indonesia, banyak sekali pantai, dan begitu pun sungai, banyak sekali sungai dan lembah. Nah, sekarang kita lihat ketampakan yang buatan itu seperti apa. Yang di sini ustazah masukkan ada kebun binatang, ada bandara, ada terasering. Pernah lihat terasering yang ada di sawah, dibuat seperti tangga. Kemudian ada waduk. Nah, waduk ini biasanya terdapat di empang. Sekarang bisa kita menentukan dari gambar yang kita amati ini sebuah pengertian dari ketampakan alam dan ketampakan buatan. Apa sih ketampakan alam dan ketampakan buatan itu? Nah, ketampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan merupakan hasil dari peristiwa alam. Hasil dari peristiwa alam dan bukan hasil dari aktivitas yang dibuat oleh manusia. Berarti alami oleh hasil dari peristiwa alam yang Allah telah ciptakan. Nah, sekarang bagaimana dengan ketampakan alam buatan? Ketampakan alam buatan adalah keadaan atau daerah yang dibentuk sebagai akibat manusia atau kegiatan manusia, berarti terbentuknya akibat aktivitas manusia atau kegiatan manusia. Sudah jelas berarti dibuat oleh tangan manusia. Makanya kebun binatang kan itu dibuat oleh tangan manusia. Kemudian bandara itu untuk kepentingan manusia dan dibuat oleh manusia. Terasering untuk memudahkan dalam penanaman padi menjadi lebih bisa banyak di daerah yang bergunung dan irigasinya juga lancar. Dan ada waduk untuk mengatur debit air sehingga di daerah dataran rendah itu saat musim hujan air tidak langsung mengalir begitu deras yang menyebabkan banjir, jadi diatur di waduk. Nah, inilah gunanya waduk. Sekarang sudah jelas bahwa ketampakan alam itu memang sudah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketampakan buatan itu yang memang dibuat oleh tangan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang persebaran flora dan persebaran fauna. Pasti tahu semuanya flora itu apa, fauna itu apa. Flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah dunia hewan. Ustazah ulang, flora itu adalah dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna itu dunia hewan. Nah, flora di Indonesia itu setiap daerah berbeda ciri khasnya dan ada di daerah satu ada hewan yang itu nanti di daerah lain belum tentu. Nah, mengapa demikian?
Kemudian, sekarang persebaran flora di Indonesia itu terbagi menjadi dua menurut pendekatan Alfred Wallace. Mengapa dinamakan pendekatan Alfred Wallace? Ya, karena penemunya adalah Alfred Wallace, dia yang menciptakan pendekatan itu. Nah, katanya persebaran flora di Indonesia itu terbagi dua. Ada kelompok Indo-Malayan dan ada flora kelompok Indo-Australian. Nah, kelompok Indo-Malayan itu terletak pada pulau apa sajakah? Nah, di sini terletak pada kawasan Indonesia bagian barat. Kita bayangkan peta negara Indonesia. Yang mana sebelah barat? Ya, itu meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian kelompok Indo-Australian itu kawasan Indonesia bagian timur. Nah, ini meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Nah, jadi flora itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya, ingat, kelompok Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Barat itu pulaunya sudah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian Timur, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Nah, karena ada dua kelompok ini, jadi flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu berbeda, tidak ada yang sama. Di Indonesia Barat, misal jenis meranti-meranten itu paling banyak, kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Nah, sedangkan di Indonesia Timur, jenis meranti-meranten itu hanya sedikit dan tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di sini terlihat berarti di Pulau Sumatera banyak kita temui rotan dan meranti-merantian. Nah, kalau di Indonesia Timur itu meranti-merantinya hanya sedikit dan rotannya pun tidak ada. Nah, bagaimana dengan hutan kayunya? Tidak terdapat hutan kayu putih. Kalau di Indonesia Timur terdapat hutan kayu putih. Kemudian di Indonesia Barat jenis anggreknya sedikit. Di Indonesia Timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Matoa ini flora khas dari Pulau Papua. Ya, walaupun di Riau itu ada, tetapi sebetulnya asalnya itu dari Papua. Nah, kemudian terdapat berbagai jenis nangka. Kemudian kalau Indonesia Timur tidak ada jenis nangka, kemudian anggreknya itu banyak kita temui. Kemudian tidak banyak tumbuhan sagu kalau untuk Indonesia Barat, sedangkan Indonesia Timur pasti terdapat banyak tumbuhan sagu dibandingkan dengan Indonesia bagian Barat. Sama-sama sebenarnya penghasil sagu di Indonesia itu kalau Pulau Sumatera itu Kepulauan Meranti. Nah, tetapi penghasil sagu terbesar di Indonesia itu terdapat pada Indonesia bagian timur, yaitu daerah Maluku, daerah Papua. Itu mayoritas orang itu memakan makanan pokoknya adalah sagu, sehingga di Indonesia Timur banyak kita temui tumbuhan sagu. Nah, setelah kita mengetahui persebaran flora di Indonesia, kita pasti tahu juga persebaran fauna di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga berdasarkan daerah bagiannya. Ada fauna bagian barat, ada fauna bagian tengah, dan ada fauna bagian timur. Nah, fauna bagian barat ini disebut tipe Asiatik. Mengapa? Karena lebih ke Asia lebih. Kemudian fauna bagian tengah peralihan, berarti antara Asia dan Australia. Bagian timur tipe Australia. Lebih ke fauna, ciri-cirinya lebih mendekat ke ciri-ciri hewan yang ada di Australia. Kalau bagian barat lebih mendekati ciri-ciri hewan yang ada di Asia. Nah, yang mana saja ya persebaran fauna di Indonesia? Nah, sebelum kita memasuki persebaran fauna di Indonesia itu yang sebelah fauna bagian barat yang mana, bagian tengah yang mana, bagian timur yang mana, sekarang kita harus tahu lebih dahulu kenapa ya bisa fauna itu dibagi menjadi tiga bagian, ada barat, tengah, dan timur. Itu dikarenakan ada garis Wallace dan garis Weber. Nah, garis Wallace ini garis khayal yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah pada peta. Kita hanya bisa melihat itu pada peta karena itu garis khayal yang memang dibuat untuk memudahkan kita menentukan yang mana saja fauna bagian barat dan tengah. Kemudian garis Weber, garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah ke timur.
Nah, sekarang kita lihat hewan apa saja yang ada pada fauna bagian barat, tengah, dan timur berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Ya. Nah, di sini kita amati bahwa terdapat peta negara Indonesia. Kita tahu sebelah barat terletak pada tangan kiri kita, sebelah kiri kita, dan sebelah timur itu terletak pada sebelah kanan tangan kita. Nah, yang mana ya garis Wallace tadi? Nah, ini adalah garis Wallace tadi, garis yang hayal yang menghubungkan antara wilayah Indonesia bagian barat sampai ke tengah. Kemudian yang mana ya? Garis Weber, garis yang bergerak antara wilayah sebelah dari tengah ke timur. Jadi ini adalah fauna bagian barat, ini fauna peralihan atau tengah. Nah, ini adalah fauna bagian timur. Setiap fauna di tiga bagian ini ciri-cirinya berbeda satu sama lain. Nah, sekarang kita lihat di fauna bagian barat. Apa-apa saja ya, mulai terbentang dari Pulau Sumatera itu ada tapir, ada harimau Sumatera, ada beruang madu, ada gajah, ada badak bercula satu di Banten, ada banteng, ada rusa, ada orang utan, ada bekantan. Jadi ini semua adalah fauna yang berada di sebelah bagian barat. Bagaimana sebelah bagian tengah yang dipisahkan oleh dua garis ini, garis Wallace dan garis Weber? Itu ada burung maleo, ada babi rusa, dan ada anoa serta komodo. Ayo, komodo ini adalah hewan endemik khas NTT, Labuan Bajo. Ya, kemudian sebelah timur atau fauna bagian timur itu apa saja? Lebih terkenal ada cendrawasih, ada kakak tua, ada kuskus, ada walabi. Jadi lebih banyak ditemui cendrawasih, kakak tua, kuskus, dan walabi di sebelah bagian timur. Bukan berarti di sebelah bagian barat atau tengah itu tidak ada, tapi lebih banyak ditemui. Itu dinamakan hewan endemik atau hewan asli suatu wilayah itu. Nah, setelah kita memahami hewan-hewan apa saja yang terdapat pada sebelah barat, tengah, dan timur, sekarang kita belajar pada perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak bosan kita belajar perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu ada 5. Nah, pada sila 1, itu salah satunya ya, Ustazah ambil itu selalu tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong, tidak menyontek, tidak mengganggu. Sila kedua, menolong teman, tidak membeda-bedakan memilih teman, sampai ke membantu, bantuan kepada orang yang mengalami musibah. Sila ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia, bukan daerah asing ya, bukan budaya Korea, budaya Jepang, tapi budaya daerah lain yang masih ada di Indonesia. Kemudian yang upacara, bendera, menghormati setiap teman yang berbeda, dan memakai produk dalam negeri. Keempat, memberikan suara pada pemilihan ketua, berani menyampaikan pendapat, bermusyawarah, menerima kekalahan. Sila kelima, salah satu contohnya berlaku adil kepada siapapun, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras, membayar pajak, tidak bergaya hidup mewah. Nah, bagaimana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pada sila pertama, malas menjalankan ibadah, menganut banyak agama, tidak mau bekerja sama. Kedua, acuh tak acuh kepada orang lain, sampai ke berdiam diri walau tahu ada yang salah. Sila ketiga, membanggakan produk asing, suka berkelahi sesama teman. Salah satunya, sila keempat, mengambil keputusan sendiri tanpa mengetahui kebenaran, memaksakan kehendak orang lain. Nah, kemudian sila kelima yang tidak sesuai, salah satu contohnya tidak bersikap adil, menebang pohon sembarangan, melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan perilaku yang sesuai, jangan yang tidak sesuai. Apabila ada orang yang melakukan perilaku yang tidak sesuai, berarti mereka melanggar nilai-nilai Pancasila. Sebab dalam kehidupan kita, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Jadi majunya bangsa Indonesia apabila mereka menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, ingat ya, apabila dalam kelas ada tidak menerapkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, berarti patut dipertanyakan apakah bangsa Indonesia atau tidak. Untuk PR, Ustazah share di WA. Semoga paham. Assalamualaikum.
Wassalamualaikum.